bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya berjanji bahagia. Alhamdulillah. Nah, Bu Husna, pada hari ini kita akan melakukan perbincangan yaitu tentang prasupervisi. Nah, nanti kita akan dijadwalkan untuk melakukan observasi di kelas, sehingga sebelum melakukan observasi di kelas kita akan melakukan perbincangan yaitu tentang prasupervisi. Nah, Bu Husna, tujuan dari prasupervisi ini tujuannya agar nanti Bu Husna bisa lebih siap dalam pembelajaran, juga lebih percaya diri, kemudian juga bisa melakukan persiapan awal untuk pembelajaran. Nah, oke, Bu Husna, untuk pembelajaran kita pada yang nanti akan dijadwalkan, tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Husna sampaikan nanti kepada anak-anak? Oh baik Bu, jadi materinya kan tentang manajemen waktu, maka tujuan yang ingin dicapai setelah pemberian layanan itu yang pertama adalah siswa memiliki konsep atau pemahaman baru tentang manajemen waktu, kemudian prinsip-prinsip manajemen waktu, apa urgensinya, kemudian siswa juga bisa menuliskan cara-cara, tips atau strategi dalam manajemen waktu yang efektif. Wow, luar biasa ya Bu Husna, ternyata pembelajaran yang nanti kita akan lakukan itu sangat menarik sekali untuk anak-anak kita. Betul, iya, Bu Husna, nanti di area pengembangan yang akan Bu Husna lakukan nanti pas observasi rencananya pada bagaimana Bu Husna? Yang ingin dikembangkan itu yang pertama tentu wawasan dan pemahaman siswa tentang manajemen waktu. Yang kedua, siswa memiliki keterampilan manajemen waktu yang efektif yang ditandai dengan mampu membuat jadwal pribadi. Itu diantaranya. Oh, jadi nanti area pengembangan yang akan Bu Husna lakukan yang pertama nanti bagaimana anak-anak itu tahu tentang wawasan, pemahamannya tentang bagaimana untuk memanajemen waktunya sendiri. Yang kedua, siswa kita juga nanti bisa terampil dalam manajemen waktu yang lebih efektif. Jadi dia lebih tahu nanti mana yang lebih didahulukan. Ya, saya. Kemudian Bu Husna, dalam nanti pembelajaran yang akan kita lakukan untuk observasi, saya ingin menanyakan yang berkaitan nanti dengan rancangan pembelajaran Bu Husna, bisa berupa mungkin strategi ataupun model pembelajaran ataupun nanti metode ataupun media yang Bu Husna gunakan saat nanti observasi di kelas. Ya, jadi kalau untuk strateginya kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan PSE. Kemudian dari modelnya, model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk media kita menggunakan ada LKPD, kemudian ada materi berupa PPT, ada alat peraga, juga ada sticky note. Nah, luar biasa sekali nih rancangan pembelajaran Bu Husna, yaitu strateginya nanti kita akan melakukan strategi yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga nanti Bu Husna akan menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian metode yang akan digunakan itu bervariasi juga, yaitu ada diskusi, penugasan, kemudian juga ada tanya jawab. Kemudian modelnya media yang akan digunakan ada LKPD ya Bu Husna ya, PowerPoint, alat peraga, dan juga sticky note nanti akan kita lakukan. Dan saya merasa pembelajaran yang akan kita lakukan ini sangat menarik sekali karena sudah bagus kelihatannya dari rancangan pembelajaran yang Ibu Husna lakukan. Nah Bu Husna, rencana kita akan melakukan observasi ini kapan Bu Husna? Kalau untuk jadwalnya mungkin kita bisa, karena saya ada beberapa kelas Bu Santi, jadi mungkin kita bisa pilih di hari Selasa itu jam 13 sampai 13.45 di kelas F12. Oh, jadi kita akan melakukan observasi nanti di kelas F12 yaitu hari Selasa tanggal 5 November 2024. Jamnya jam 13.00 sampai jam 14.15. Nah, saya sudah tidak sabar lagi ingin nanti masuk ke kelas Bu Husna. Nah, Bu Husna, dari percakapan prasupervisi ini Bu Husna kira-kira apa yang bisa Bu Husna dapatkan
untuk pada percakapan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah saya dapatkan. Insya Allah saya sudah merasa siap melaksanakan kegiatan observasi, karena tadi dari masukan-masukan yang Bu Santi berikan itu semakin membuat menyempurnakan rancangan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Semoga rancangan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan tercapai. Masya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Husna. Besok observasinya mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti apa yang Bu Husna inginkan, yang apa kita harapkan pada nanti apa yang ingin dikembangkan, nanti bagaimana wawasan anak juga keterampilan anak itu bisa kita capai bersama. Bu Husna, bagaimana perasaannya hari ini Bu Husna? Bahagia, senang, ya excited juga untuk besok. Oke, Bu Husna, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bu Husna. Jadi besok kita akan melakukan observasi pada hari Selasa 5 November 2024 jam 13.00 sampai jam 14.15 di kelas F12. Saya juga tidak sabar ingin nanti masuk di kelas Bu Husna. Terima kasih Bu Husna, selamat bertemu kembali. Sama-sama Bu Santi. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum. Anak-anak semuanya, silakan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, salah seorang memimpin doa. Bismillah. Doa bersama doa. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu. Aditya, Angela, Asifa Naura, Fajar Ahmad Ghazi, Fatih Alvaro, Fatihah, Kabil, oh sakit, Hafiz, Hana, Intan, Iza, Jihan Haura, Khalifa Askia, Gani, Arif Altamis, Hanif Rashad, Zuhri, Fajar, Naila Fauzia, Naila Isya, Nazifah Zulti, Kuwata, izin ya, Raif, Soleha, Farel, Wifi, izin lomba ya, Zaimatu. Baik, anak-anak ada 3 orang teman kita yang tidak hadir ya. 1 orang izin lomba, 2 orang lagi dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga besok sudah sembuh dan bisa kembali hadir bersama-sama kita di kelas. Oke, sekarang kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana saja. Ananda kita akan bertepuk, ya. Kita coba 3 peradanya. Yang pertama tepuk 1. Kita bertepuk 1 kali. Coba lihat 1. Tepuk 2, bertepuk 2 kali. Ya. 1. Tepuk 2.
konsentrasi. Sekarang kita ulangi. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa fokus. Oke? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Nah, alhamdulillah ya. Semuanya sudah konsentrasi. Baik, Ananda gimana kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah sehat ya. Udah makan siang? Oke, karena kita sudah makan siang, harapannya bisa lebih semangat lagi ya untuk kegiatan bimbingan klasika kita pada siang hari ini. Ananda, hari ini Ibu ada membawa sesuatu ya. Ada membawa sebuah gelas kaca. Ya, apa ini? Gelas kaca. Kira-kira dari gelas kaca ini apa saja yang bisa masuk? Air. Nah, kalau Ibu masukkan bola pingpong, masuk? Masuk ya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya bisa Ibu masukkan di sini. Setelah itu masih ada sisa? Bisa Ibu masukkan yang lain-lain? Ibu masukkan kelereng masih masuk? Masih. Ibu masukkan kacang padi? Masih muat. Ibu masukkan pasir? Masih muat ya. Oke. Kita balik. Ibu keluarkan lagi bola pingpongnya. Kalau Ibu masukkan pasir di awal sampai ini penuh, kira-kira masih ada space semua untuk bola pingpong? Enggak ada. Nah, ada yang bisa bantu Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Boleh acungkan tangannya. Ada? Boleh berpikir dulu sejenak. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, silakan berpikir dulu. Ya. Kira-kira apa yang terjadi sehingga di percobaan pertama banyak yang muat, di percobaan kedua sedikit yang muat. Nah, kalau sudah ada, silakan. Oke, kalau kita nggak milih benar salah ya, boleh. Silakan utarakan pendapatnya. Ada? Ya, Ata, silakan Pak. Kalau kita isi gelas menggunakan bola pingpong, ini bukan besar Bu. Jadi kayak masih ada space untuk bagi barang-barang lain Bu. Berbeda dengan pasir Bu. Pasir itu kayak baterai kecil itu bisa memenuhi ruang yang ada dalam gelas kaca Bu. Jadi nggak ada ruang yang ada di gelas kaca Bu. Oke, sangat bagus sekali. Aplaus untuk kita semua. Yang lain, hasil lain ada kira-kira? Boleh, Raja silakan. Ya, lagi pikir, ibu kasih waktu. Oke, boleh silakan. Kalau menurut Jago yang isi pasir tadi Bu, dia jika kita kan pasir itu kecil Bu, jadi satu hal yang kita anggap kecil kalau kita terus melakukannya Bu kan terisi penuh gitu Bu. Jadi betul kaca akan terisi penuh Bu dengan hal kecil tersebut. Oke, bagus, terima kasih Ata. Kita beri aplaus. Oke. Tadi sudah berpendapat ya terkait dengan percobaan sederhana yang Ibu berikan tadi. Nah sekarang Ananda kita kaitkan dengan manajemen waktu. Ananda pernah dengar apa itu manajemen waktu? Oke. Nah Ibu ingatkan ya untuk kesepakatan kelas kita masih ingat? Kalau ada yang mau memberi tanggapan boleh bicaranya diangkat dan dipersilakan ya karena kita saling menghormati ya. Bagus, tadi ada Cici ya. Cici boleh silakan angkat tangan. Apa tadi? Pengelolaan waktu. Jadi manajemen waktu pengelolaan. Oke, sebelum kita lanjut Ananda, untuk keyakinan kelas kita hari ini Ibu ingatkan lagi ya, kita harus on-time, nanti step-step kegiatan kita, kemudian yang kita bahas itu harus tuntas, kemudian harus semangat, tepuk 1. Nah, harus fokus dan yang berikutnya harus saling menghormati.
kita kalau mau Ananda, kita gantian ngomongnya ya. Nah, kita hargai teman-teman kita juga yang nanti ada yang presentasi, kita dengarkan, kita beri tanggapan dan segala macam. Nah, oke. Ini tadi ya perumpamaan ya yang ada di percobaan. Ada gelas, ada bola pingpong, ya mungkin ada kelereng. Tadi Bu nggak bawa kelereng ya. Nah, kemudian ada pasir yang terakhir. Nah, bisa kita urutkan kalau itu adalah dari prioritas ya yang terbesar dan sampai yang terkecil. Jadi kalau manajemen waktu kita sehari-hari itu kita fullkan dengan hal-hal kecil, maka dia akan penuh. Nggak ada waktu untuk hal-hal yang sifatnya besar. Nah, jadi terkait dengan manajemen waktu hari ini, ya tujuan yang akan kita lakukan hari ini itu yang pertama, ya Ananda itu mampu ya dapat menganalisis konsep ya tentang manajemen waktu, ya apa itu manajemen waktu, apa urgensinya, berpengaruh nggak ke prestasi kita sebagai siswa. Ada jelas? Jelas ya. Kemudian yang kedua dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen waktu. Berikutnya dapat mempertimbangkan cara atau upaya yang bisa kita lakukan dalam manajemen waktu. Baru yang terakhir tujuannya yang harus kita capai adalah kita dapat mempertimbangkan strategi ya atau trik atau tips apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa manajemen waktu kita dengan efektif ya. Nah, oke, kita tahu Ananda mungkin pernah nggak merasa sehari-hari itu seperti dikejar-kejar. Belum selesai tugas 1 sudah masuk tugas 2, belum selesai hal 1 sudah ada hal berikutnya. Ada? Ya, ada yang seperti itu, merasa lelah, ya, merasa capek, capek. Nah, barangkali hal ini disebabkan ya dari instrumen yang Ibu bagikan di awal semester. Ternyata di kelas ini itu manajemen waktunya itu belum efektif. Kita belum punya agenda pribadi, belum punya prioritas. Makanya hari ini kita akan bahas tentang manajemen waktu ini. Siap? Siap ya? Oke. Nah, dari segi definisi, sebelum kita masuk dari segi definisi, ada poin ya yang harus kita tangkap dari manajemen waktu ini. Seperti yang Anda lihat ya, manajemen waktu itu memungkinkan kita untuk maksimal ya memaksimalkan kecerdasan dalam mencapai tujuan dengan sedikit usaha dan waktu yang lebih singkat. Kemudian meningkatkan keterampilan kita dalam manajemen waktu juga memungkinkan kita untuk bisa fokus pada waktu-waktu terpenting sehingga kita bisa lebih produktif ya, kehidupan kerja dan pribadi kita lebih baik lagi. Nah, manajemen waktu juga memungkinkan kita melakukan hal-hal yang prioritas tanpa mengabaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh diri kita. Ya, bukan mestinya ketika manajemen waktu ya kalau belajar aja, nggak ada waktu untuk diri pribadi, nggak ada waktu untuk istirahat, waktu luang dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi yang mana waktu yang 24 jam itu betul-betul kita bisa prioritaskan, kita lakukan hal-hal yang mesti kita lakukan. Oke? Kita lanjutkan ya. Nah, ini pengertiannya tadi sudah dibantu juga oleh Cici tentang pengertian manajemen waktu ini. Ya, nah untuk manajemen waktu mungkin di antara kita sudah ada yang melakukannya, tapi mungkin belum efektif. Nah, untuk itu sebenarnya kita bisa memposisikan diri kita dalam 4 kuadran berkaitan dengan manajemen waktu ini. Ada yang pertama, kalau kita garis benang merah kuadrannya itu adalah penting dan mendesak. Jadi kuadran pertama itu adalah yang dilewati oleh garis penting dan mendesak. Nah, itu yang prioritas pertama. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sekarang juga. Nah, yang kedua, dia penting tapi tidak mendesak. Yang kita lakukan adalah as soon as possible. Yang kita rencanakan sesegera mungkin. Kuadran ketiga itu penting tapi tidak mendesak. Kita bantuan orang lain atau kita delegasikan.
Kemudian yang keempat, baru dia tidak penting dan tidak mendesak, tidak mesti harus dilakukan sekarang. Kita tunda dulu. Nah, itulah ibaratnya tadi yang ini ya, wadah-wadah tadi, bola pingpong tadi mungkin maknanya yang kuadran pertama gitu ya, kelereng kuadran kedua, pasir bisa jadi dia kuadran keempat. Di sini ada jelas Ananda? Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke langkah kegiatan kita hari ini. Ya, langkah yang pertama ya, kita akan bagi kelompok ya, dan Ananda sudah duduk per kelompok. Ananda akan mendiskusikan topik tentang manajemen waktu tadi. Udah Ibu bagi beberapa topik, tapi sebelum kita masuk diskusi kelompok, silahkan diisi pada kertas post-it yang ada di meja Ananda itu, tuliskan dua saja kegiatan yang harus atau yang urgent Ananda lakukan hari ini. Dua saja, silahkan. Ya, di kertas post-it. Udah dapat semuanya? Udah dapat? Oke, silahkan. Tuliskan nama pendek Ananda dan dua kegiatan apa yang urgent Ananda lakukan hari ini. Mencuci baju, boleh? Ada yang lain? Soleha nanti mau ekskul. Oke, itu kegiatan urgent Soleha hari ini yang mesti dilakukan, yang nggak boleh ditunda. Saja membuat tugas untuk besok. Oke, baik semuanya. Silahkan diletakkan dulu kertas post-itnya di meja Ananda. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan diskusi kelompok. Kelompok 1 itu yang bagian kanan Ibu. Kelompok 2 bagian kiri. Kelompok 3 kanan belakang. Kelompok 4 kiri belakang. Ada jelas? Ya, tugasnya ya. Ananda diskusi dalam kelompok kecil. Kelompok 1 itu membahas tentang urgensi, ya, pentingnya manajemen waktu, baik dari segi pribadi, akademik, dan lainnya. Kemudian kelompok 2, ada jelas kelompok 1? Jelas ya. Kelompok 2 itu peserta didik merumuskan prinsip-prinsip manajemen waktu. Jelas kelompok 2? Jelas ya. Lanjut kelompok 3, merumuskan upaya atau cara manajemen waktu yang efektif. Ada jelas? Jelas ya. Kemudian yang keempat, peserta didik merumuskan strategi dalam manajemen waktu. Ada jelas kelompok 4? Oke, sekarang silahkan Ananda tuliskan hasil diskusi Ananda itu, kemudian nanti akan kita presentasikan. Ibu sudah bagikan ya di kelompok masing-masing. Ananda tuliskan di sini ya hasil diskusinya. Sebelum kita masuk ke kelompok, ada pertanyaan? Tidak ya. Ibu beri waktu Ananda 10 menit cukup? Ya, cukup untuk mendiskusikan topik itu di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan bersuara, diskusi.
sediakan di belakang ya, ada materinya ya, penjelasan langkah-langkah tadi yang Anda boleh lihat lagi. Jadi dari kami aja. Iya. Mungkin dari segi pribadinya apa, ya, dari belajarnya apa, ya, manfaatnya. Menjadi produktif. Yang ketiga, waktu menjadi lebih efisien. Yang keempat, terhindar dari stres. Poin besar apa? Itu kita Kita memikirkan jadi mengatur ya. Gimana dari 15 menit? Apa yang kita lakukan sekitar 10 dulu? Sekarang aku tanya, bagaimana nanti kalau misalkan kita udah dari 15 menit atau lebih dari jam dan kita minta apa lagi solusinya? Cari yuk orang lain, jangan cerita kamu udah mau sampai kamu udah busuk. Siapa yang sampaikan? Dit, oke, Adit silakan Dit. Jadi teman-teman, dari hasil diskusi yang kami lakukan tadi terkait pentingnya manajemen waktu,
terkait tentang strategi manajemen waktu. Pertama, perencanaan harian. Perencanaan harian ini perencanaan harian dengan kolom untuk bersama dan waktu luang. Jadi kita bisa memisahkan antara kepentingan kita yang sangat penting seperti Ibu Sam bilang yang biasa maupun tidak bisa. Terus ada mengatasi gangguan, kayak ada gangguan kita, misalnya kita dalam merencanakan suatu kegiatan tapi tak berlaku dengan yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengidentifikasinya dan tangani penyebab gangguannya. Terus ada pengelolaan stres, pentingnya waktu luang dan istirahat. Jadi selain kita dalam mengatur sebuah kegiatan tuh kita tuh penting juga kayak refreshingnya atau pengelolaan stres kita tuh supaya hari kita tuh berjalan indah lah. Terus ada alat pengukur dan evaluasi. Jadi setiap kegiatan kita lakukan atau sebuah manajemen yang kita lakukan tuh kita tuh harus kayak introspeksi diri dulu sehingga hari esok itu lebih baik lagi pada hari kemarin. Jadi sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum. Dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara atau upaya dalam memanajemen waktu. Yang pertama itu ada penggunaan kalender. Jadi penggunaan kalender ini berguna untuk mengatur jadwal kita dalam melakukan suatu kegiatan agar tidak ada kegiatan yang berdempet atau bertabrakan satu hal nanti. Terus ada teknik Pomodoro atau itu membuat to-do list. Jadi kita akan membuat list hal-hal apa aja yang harus kita kerjakan di hari itu. Misalkan dimulai dari pagi, dari bangun pagi kita bangunnya jam berapa, habis itu kita selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu ada delegasi tugas. Delegasi tugas ini kurang lebih seperti kayak kita tuh membagi-bagi tugas kita. Kita memanajemen tugas kita, misalkan kita menumpuk tugas dan mengerjakannya secara banyak, yang itu membuat kita stres dan membuat kita cepat gampang lelah gitu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakan waktu kita karena sebenarnya kita tuh punya banyak waktu dan tergantung kita lagi membagi. Oke, terima kasih banyak Mas. Sekarang Bu persilahkan. Ada? Boleh diingat-ingat lagi apa yang disampaikan teman-temannya. Nanti sebutkan saya dari kelompok ini akan bertanya ke kelompok ini dan hal ini. Oke, silakan Cici. Baik, perkenalkan nama saya Sifat Putri, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa yang dimaksud dengan delegasi tugas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan delegasi tugas? Nah, boleh diskusikan dulu. Kita mengatur tugas itu ya boleh. Iya itu mendelegasikan tugas itu berarti kepada siapa? Yang lain boleh diskusi juga menurut versi Ananda delegasi tugas apa maksudnya? Sudah bisa? Siapa yang menyampaikan? Oke, silakan Mbak Ir. Baik, izin menjawab. Saya Ismail, berasal dari kelompok 3, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi yang dimaksud dari delegasi tugas adalah bagaimana cara kita membagi tugas. Ini kita prioritaskan untuk tugas kelompok. Contohnya kayak misalnya kita nih tentu memiliki kesibukan masing-masing. Nah, terus kita harus membagi tugas kita dengan kelompok kita dengan anggota lain. Contohnya kami mengerjakan ini ya, nanti aku yang mengerjakan ini. Dengan begitu, tugas yang diberikan kepada kita akan lebih cepat selesai dan tepat pada waktunya. Oke, sudah. Terima kasih. Kita beri aplaus. Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Sudah sangat jelas. Nah, sekarang karena kita sudah selesai diskusi dan presentasi, Amanda juga sudah menanggapi. Tidak ada lagi pertanyaan kah? Tambahan? Sudah cukup? Sekarang silahkan Ananda buka ya lembar kerja Ananda, ada LKPD di meja
materi tersebut? Ananda jawab, kemudian di bagian yang refleksi Ananda tuliskan hal apa ya, pembelajaran bermakna apa yang Ananda dapatkan setelah membahas materi tentang manajemen waktu ini. Silakan dituliskan. Sudah? Sudah ya? Masih ada yang belum selesai? Oke. Nah, silakan ditinggalkan dulu. Minta tolong Ibu perwakilan kelompok mengumpulkannya, boleh? Di meja Ananda saja dulu dikumpulkan. Refleksi dari materi manajemen waktu di kegiatan bimbingan klasikal kita pada siang hari ini. Silakan yang mau bantu Ibu memberikan refleksi. Habis. Oke, boleh. Silakan. Baik, saya izin udah di Junior, saya di kedua, saya akan membacakan hasil refleksi saya dengan belajar dalam waktu pada hari ini. Jadi menurut saya mendapatkan pengalaman baru bahwasanya kita harus memprioritaskan apa yang lebih penting yang harus dikerjakan untuk yang mendesak gitu Pak. Oke, terima kasih Hafiz. Silakan duduk kembali. Kita beraplaus untuk semuanya. Biar semakin semangat, coba kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Hafiz terkait dengan refleksi dari pembelajaran ini. Ibu akan sedikit menambahkan lagi bahwasanya tentu untuk kita sebagai seorang pelajar manajemen waktu itu sangat penting ya, apalagi kita siswa yang full day ya, di asrama juga, di sekolah juga. Maka kalau kita tidak bisa manajemen waktu, maka kita yang akan kesusahan ya. Nah, jadi untuk hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen waktu itu sangat penting bagi kita. Yang lain coba bantu Ibu kesimpulan versi Ananda apa? Manajemen waktu. Oke, Iza, silakan Iza. Enggak saja. Jadi menurut saya kesimpulan dari yang saya itu manajemen waktu itu sangat penting, apalagi kita sebagai pelajar kita dapat membagi waktu kita, dalam waktu kita belajar atau waktu kita main dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita beraplaus untuk semuanya. Ibu rasa kita sudah berada di penghujung waktu ya, dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Iza tadi. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Anda dalam kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini. Kemudian untuk minggu depan Anda lanjutkan ya, ada tugas untuk membuat jadwal pribadi ya, membuat jadwal pribadi. Anda boleh membuat tugas ini dalam bentuk Canva ya, pakai infografis, boleh bentuk jurnal ya, disesuaikan nyamannya Anda gimana ya. Kira-kira kita sepakati kapan dikumpulnya? Minggu depan aja. Minggu depan ya, kita kumpulkan minggu depan, tugasnya dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dibawa minggu depan juga, sesuai dengan Ananda pribadi maunya, lebih prefer mengerjakannya versi gimana nya. Jelas ya? Jelas. Baik, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Salah seorang memimpin doa
tolong Hanif, boleh? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita membaca doa untuk majelis secara bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Busna? Alhamdulillah sehat, bisa sehat. Busna, terima kasih atas waktunya. Kemarin kita sudah melaksanakan pra supervisi ya Busna ya. Kita sudah berbincang-bincang untuk bagaimana nanti Busna masuk untuk observasi di dalam kelas. Nah, yang kita bicarakan pada supervisi, pra supervisinya yaitu nanti bagaimana kesiapan Busna dalam pembelajaran, bagaimana awal kegiatan pembelajarannya juga, terus bagaimana Busna menyiapkan diri juga nantinya bertujuan nanti membuat Busna lebih percaya diri untuk masuk ke dalam kelas. Nah, dan kita juga sudah menyepakati tentang masuk juga ke dalam kelas untuk observasi yaitu pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 jam 13.00 sampai jam 14.15 ya Busna ya. Alhamdulillah observasi kita sudah dijalankan dan berjalan dengan lancar. Nah, untuk hari ini Busna, agenda kita adalah pasca supervisi. Jadi kita akan membicarakan kembali bagaimana kejadian kita atau apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas kemarin. Nah, Busna sudah siap? Insya Allah sudah siap. Nah, Busna, saya ingin menanyakan kembali ke Busna. Kemarin saya juga sudah menanyakan tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran Busna dalam pembelajaran pada observasi hari Selasa kemarin? Ibu Santi, terima kasih. Jadi waktu memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas F1-2 kemarin itu, tujuan layanan yang saya sampaikan itu ada 4. Yang pertama itu tentang siswa mampu menganalisis konsep tentang manajemen waktu. Yang kedua, siswa bisa merumuskan prinsip-prinsip. Kemudian yang ketiga, urgensi. Yang keempat, upaya untuk manajemen waktu, upaya atau strategi untuk manajemen waktu yang efektif. Nah, jadi kita punya 4 tujuan. Yang pertama, di mana siswa itu nanti harus mampu untuk memahami konsep dari manajemen waktu. Yang kedua, bagaimana siswa merumuskan prinsip dari manajemen waktu. Dan ketiga, nanti urgensinya. Yang keempat, ada upaya apa yang bisa dilakukan murid untuk bisa memanajemen waktunya, strateginya ya Busna ya. Nah, jadi dari pembelajaran atau observasi yang sudah kita lakukan kemarin, saya juga sudah bertanya ke Busna. Kita ada 2, kemarin Busna menjawab ada 2 pengembangan yang ingin Busna lakukan. Boleh diulangi Busna? Ya, yang pertama itu saya ingin peserta didik itu bertambah wawasannya, pemahamannya terhadap manajemen waktu yang efektif. Yang kedua, siswa menguasai keterampilan manajemen waktu yang efektif ditandai dengan kemampuan membuat jadwal pribadi, menentukan skala prioritas dari kegiatan harian yang dia lakukan. Ya, jadi fokus kita di sini ada 2, yaitu kita lihat dari aspek konsepnya atau dari pengetahuan siswa, di mana siswa itu bisa menambah wawasannya tentang bagaimana nanti dia bisa memanajemen waktunya. Karena siswa kita di sini sangat padat juga ya Busna ya. Jadwalnya mulai dari pembelajaran, ekskul, kemudian juga kegiatan asrama, OSIS dan lain-lain. Nah, jadi siswa kita harus bisa. Nah, mungkin yang keduanya juga keterampilan. Jadi Busna sini ingin menekankan bagaimana keterampilan anak kita agar dia juga bisa melihat waktu itu efektivitas dengan bagaimana pengelolaan manajemen dari waktu anak kita ya Busna ya. Nah, ini materinya sangat menarik saya sekali Busna. Saya juga nanti akan menambah juga wawasan saya terhadap observasi di kelas hari ini. Nah Busna,
dari yang sudah dilakukan, bolehkah saya minta lagi mengingatkan lagi Bu Husna tentang rancangan pembelajaran yang sudah Bu Husna laksanakan kemarin, seperti bagaimana strategi, model, kemudian metode dan media yang Bu Husna sediakan, sehingga semuanya rancangan tersebut rancangan tersebut menurut Bu Husna kira-kira sudah bisa kita terapkan gitu Bu Husna. Untuk rancangan model pembelajarannya itu kemarin problem kemudian kita menggunakan sarananya ada PPT, alat peraga. Untuk pertanyaan tematik saya mempraktekkan dulu bagaimana mengisi waktu itu seperti mengisi gelas dengan benda-benda itu. Kemudian setelah menggunakan alat peraga ada LKPD juga. Kemudian kita ada strategi, ada penugasan, ada diskusi kelompok ya. Penugasan di akhir. Kalau strategi sendiri yang kemarin kita bisa lakukan apa strateginya? Problem based learning. Problem based learning atau PBL ya Bu Husna. Nah, jadi di dalam pembelajaran yang sudah Bu Husna lakukan atau observasi kemarin, kita sudah bisa menyimpulkan Bu Husna bahwasanya strategi yang model pembelajaran yang Bu Husna lakukan itu adalah PBL. Kemudian juga Bu Husna juga menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian juga tanya jawab. Terus kalau media yang juga Bu Husna fasilitasi untuk anak kita itu juga ada LKPD kemarin, terus juga ada PowerPoint ya Bu Husna ya. Dan satu lagi juga Bu Husna juga membawa alat peraga untuk anak-anak, bagaimana bisa membuat mindset anak berubah tentang waktu. Nah Bu Husna, yang ingin saya tanyakan Bu Husna, menurut Bu Husna dari pembelajaran yang sudah Bu Husna lakukan kemarin di hari Selasa, apakah ada kendala-kendala yang kira-kira yang bisa menghambat potensi Bu Husna gitu agar mengembangkan lagi pembelajaran ini? Untuk kendala yang saya temui, karena untuk bimbingan klasikal kita kan diberi waktu sesuai jadwal itu cuma 45 menit. Nah, untuk kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan, sebenarnya kurang ideal dengan waktu yang sedikit tersebut. Nah, kalau saya berharapnya itu idealnya tentu bisa kita laksanakan 2 jam pembelajaran, sehingga ketika anak-anak mengumpulkan informasi, referensi dalam pemecahan masalahnya, itu waktunya banyak ya. Kemudian tentu semakin pakem ya materi yang mereka dapatkan gitu. Kemudian diskusinya itu lebih interaktif dan lebih hidup lagi suasananya. Itu Bu Husna. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya ternyata untuk jam BK ini memang difasilitasi cuma 1 jam pelajaran untuk masuk kelas ya Bu Husna ya. Tetapi ini menjadi suatu kendala untuk Bu Husna, di mana ini waktunya kurang sekali untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa diskusi lagi, bisa berlatih lagi dengan teman-temannya. Apakah ada kendala lain Bu Husna selain dari kendala waktu ini? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Jadi kita cuma Bu Husna punya satu masalah di sini. Nah, kira-kira Bu Husna kalau seandainya masalahnya ini masalah waktu, jadi kan saya mau tanya lagi sama Bu Husna. Kira-kira Bu Husna ada nggak solusi agar bisa kita meminimalisir ini gitu permasalahan yang Bu Husna hadapi ini? Solusinya? Kalau untuk meminimalisir, berarti ya memang kita melaksanakannya dengan 2 jam pembelajaran, atau kita mendesainnya tuh lebih sederhana dalam materinya, atau tujuannya lebih disederhanakan, sehingga memang fokus satu bagian saja dari tujuan yang akan dicapai. Nah, itu menurut saya mungkin bisa diterapkan. Jadi solusinya karena waktunya sedikit, materinya kita tadi punya 4 ya Bu Husna, tujuan pembelajaran, jadi mungkin lebih disederhanakan aja mungkin Bu Husna. Kemudian satu lagi tadi tujuannya mungkin bisa dari 4 ini kita jadikan 2 gitu ya Bu Husna ya, jadi lebih sederhana. Nah, kira-kira Bu Husna kalau seandainya ini kan kita sudah masuk nih ke kelas yang
kemarin F12. Nah, jadi mungkin bisa menjadi nanti juga solusi untuk di kelas F13, F11 dan F14. Nah, kira-kira kapan nih solusi ini bisa Ibu jalankan gitu? Bisa Ibu langsung praktekkan gitu? Segera insya Allah Bu, setelah kegiatan ini kita bisa nanti praktekkan solusinya di kelas lain. Di kelas lain. Jadi insya Allah masuknya di kelas berapa dulu tuh Busna? Saya masuk di kelas F14 dan F11 setelah F1 dan 1, 2 di hari Senin ya Busna ya? Di hari Senin. Nah, kemudian Busna, ini kan kita juga pembelajarannya berfokus juga karena kita kan kurikulum merdeka nih Busna. Kita berfokus juga kepada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Mungkin Busna juga sudah lebih tahu gitu, sudah lebih memahami. Nah, menurut Busna, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari Selasa kemarin, apakah pembelajaran yang Ibu Busna lakukan tersebut itu sudah menurut Busna itu sudah berdiferensiasi dan juga ada pengelolaan sosial emosionalnya di dalam pembelajaran tersebut? Saya rasa sudah ada muncul. Yang pertama PSE-nya bisa kita lihat seperti di kegiatan pendahuluan dengan menyapa siswa, menanyakan kabarnya, kemudian menunjukkan empati bagi teman-temannya yang sakit dengan mendoakan supaya segera sembuh, itu termasuk PSE. Kemudian juga terkait dengan diferensiasi itu yang muncul diantaranya ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dimana kalau untuk kontennya kemarin kita ada PPT, ada demonstrasi sederhana, kemudian kita ada untuk memfasilitasi siswa kita yang kinestetik, kita menempelkan bahan ajar di mading. Kemudian untuk diferensiasi produknya mereka diminta keluasan dalam mengerjakan tugas, ada yang sesuai senyaman siswanya. Ya, jadi kemarin berarti hari Selasa kemarin kita sudah melaksanakan, Busna juga sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah termasuk pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sudah memuat yaitu berdiferensiasi konten. Contohnya dengan Busna juga sudah memberikan anak-anak itu media, kemarin itu juga ada alat peraga ya Busna ya, kemudian juga ada PPT, kemudian juga ada carta saya lihat di belakang, jadi itu sudah termasuk kepada berdiferensiasi konten. Kemudian untuk diferensiasi produk itu Busna juga sudah membebaskan anak-anak maunya dalam bentuk apa, nanti membuat jadwalnya. Kemarin Busna kalau nggak salah jadwal untuk mana yang lebih mana yang lebih didahulukan itu tugasnya gitu ya Busna. Nah, kemudian satu lagi yang proses Busna, bagaimana menurut Busna yang proses ini apakah sudah tercermin atau belum di dalam pembelajaran kemarin? Kalau untuk proses rasanya sudah ya, karena kan kita ada diskusi, kemudian mencari bahan, kemudian menelaah bahan-bahan referensi itu, kemudian tanya jawab, presentasi. Jadi di dalam pembelajaran prosesnya juga sudah bervariasi ya Busna ya, bagaimana kita memunculkan juga kepada anak bagaimana dia bisa diskusi, terus juga nanti anak-anak itu juga kemarin ada presentasi ya Busna ya, ada presentasi, terus dia juga bertanya kepada kelompok lain, kemudian juga ada siswa yang memberi kesimpulan juga kepada siswa lain, saya lihat ya Busna ya. Jadi pembelajaran Busna ini sudah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau untuk pembelajaran sosial emosional nih Busna, kira-kira ada nggak Busna? Ini kan yang Busna sebutkan tadi itu yang pertama ada di kegiatan awal ya, di mana itu ada Busna menyapa anak, bagaimana kabarnya, terus juga ada anak yang sakit, jadi kita mendoakan juga anak-anak tersebut untuk bagaimana anak tersebut bisa cepat sembuh, itu juga memunculkan empati kepada anak-anak. Nah, kira-kira Busna ini ada nggak yang perlu kita tambahkan lagi untuk PSE-nya?
mungkin di kegiatan inti, Jadi kegiatan ketika ini siswa berdiskusi, menyelesaikan masalah dalam kelompok itu ada tanggung jawab, kemudian ada interaksi sosial di antara mereka, juga guru juga berinteraksi dengan siswa, memperhatikan. Jadi ini ada lagi pada kegiatan intinya seperti berdiskusi, memunculkan bagaimana anak tersebut bisa memunculkan sosialnya terhadap teman-temannya. Kemudian bagaimana juga dia menyelesaikan masalah sehingga membuat keputusan yang bertanggung jawab juga nanti Busna. Jadi pembelajaran Busna yang sudah dilakukan itu sudah memuat antara pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan juga langsung kepada pembelajaran sosial emosional ya Busna ya. Apakah ada kendala Busna dari pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional ini kalau diintegrasikan dalam satu pembelajaran? Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Bisa Busna, jadi ya. modir semua. Jadi bisa langsung kita nah Busna, kira-kira ini saya sudah bertanya juga kepada Busna ini masalah, nanti ada satu lagi model Busna. Nah model yang Busna lakukan adalah model problem based learning atau PBL yang sering. Jadi menurut Busna, apakah model yang Busna lakukan ini itu efektif dilakukan pada pembelajaran yang di tanggal 5 November kemarin itu pas saat observasi? Iya. Sebenarnya kalau untuk kenapa pilih model PBL gitu ya? Karena memang dasar kalau kita di BK kan dasar pemberian layanan itu ada studi kebutuhan dulu, ya dari studi kebutuhan atau need assessment yang diberikan di kelas F1-2 itu yang harus segera diberi layanan itu salah satunya adalah kemampuan dalam manajemen waktu. Kenapa? Karena persentase masalah yang sering dijumpai dalam ATPD ataupun daftar cek masalahnya itu adalah mereka yang kesulitan mengatur waktu, kesulitan punya waktu luang untuk diri sendiri atau bersantai gitu, sehingga mereka memang merasa kelelahan, merasa terburu-buru waktu, stres, atau masalah lainnya seperti terlambat gitu. Nah dari masalah-masalah tersebut itu kan kontekstual, ya masalah yang kontekstual yang real mereka alami, maka menurut saya mungkin lebih cocok dilaksanakan layanannya dengan problem based learning. Jadi luar biasa sekali Busna ini analisisnya. Jadi memang cocok sekali pembelajaran PBL ini kita terapkan pada pembelajaran itu untuk manajemen waktu. Karena ini bukan hanya kepada anak kita aja Busna, ternyata guru kita juga perlu ini Busna saya rasa. Jadi kita mungkin perlu juga nanti kasih pengetahuan ke guru-guru kita Busna bagaimana cara manajemen waktu, karena memang di sekolah kita ini memang sekolah yang sangat padat sekali kegiatannya Busna ya. Nah ini yang terakhir yang mau saya tanyakan Busna masalah media. Nah media sudah Busna kemarin berikan kepada anak-anak itu memang ada RKPD, kemudian juga ada PowerPoint juga ada, kemudian juga ada carta, ada alat peraga. Nah kira-kira Busna apakah ada nggak media lain yang perlu Busna tampilkan gitu untuk kelas lainnya gitu? Kira-kira ada nggak yang kurang gitu Busna? Oke baik Bu, sebenarnya kemarin itu saya sudah menyiapkan video ya untuk menunjang mengorientasikan siswa pada masalah. Hanya saja karena keterbatasan waktu tadi saya putuskan tidak tayangkan, cukup dengan demonstrasi sederhana saja. Jadi Busna ternyata juga sudah menyiapkan video untuk anak-anak. Ternyata karena kita waktunya untuk BK ini cuma 1 jam pelajaran ya, jadi memang tidak mungkin untuk menampilkan video. Mungkin Bu Busna punya solusi lain nggak Busna? Kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mengakses video ini di jam non yang 1 jam pelajaran tadi agar tidak mengganggu juga kan pembelajaran di dalam kelas. Nanti sudah bisa dikirim di Telegram. Jadi kan Busna dengan anak-anak itu punya Telegram kelas BK. Nah nanti linknya di-share di sana sehingga mereka tetap bisa mengakses videonya itu. Jadi nanti Busna juga akan memberikan fasilitas anak-anak untuk berikan link video ini sehingga di luar jam pelajaran lain pun nanti atau di saat istirahat anak-anak juga bisa mengakses agar menambah lagi bagaimana pemahaman anak kita ya Busna ya. Masya Allah lagi Busna.
Nah ini kita juga sudah membahas tentang rancang strategi, modal, media, ini sudah kita bahas semuanya. Jadi secara keseluruhan itu pembelajaran yang Busna lakukan tersebut sudah sesuai dengan RPP yang diberikan kepada saya, yang kita rancang kemarin berdua ya Busna ya. Nah Busna, kira-kira ada kendala lain nggak Busna untuk pembelajaran Busna di dalam kelas? Kalau untuk kendala mungkin mengaktifkan ya, maksudnya agar kegiatan itu lebih interaktif gitu ya. Jadi saya masih terbatas dalam penggunaan teknologi IT yang bisa membantu siswa lebih interaktif lagi. Seperti mungkin penggunaan Quizzes, saya belum pernah ya. Pernah coba-coba latihan sendiri tapi belum berhasil gitu. Dan belum pernah diterapkan ke siswa gitu. Mungkin juga dengan wall dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau Bu Santi berkenan boleh sharing, diajarkan gitu, sehingga saya nanti bisa gunakan agar kegiatan mereka lebih Jadi ini mungkin Busna ada kendalanya ke depannya masalah IT ini ya Bu ya. Jadi mungkin kayak pembelajaran yang quiz gitu yang lebih interaktif ya Busna. Nah kalau seandainya masalahnya di IT ini Busna, kira-kira Busna ada solusinya? Bagaimana caranya Busna bisa menerapkan pembelajaran IT ini agar nanti bisa membantu Busna dalam pembelajaran? Ya berarti saya harus punya penguasaan dulu kan terhadap media yang digunakan, misalnya Quizzes atau lain sebagainya gitu kan. Belajar mungkin bisa dengan belajar mandiri atau melihat karya orang lain, praktik baik teman-teman gitu. Ada lagi Busna? Belajar mandiri bisa lewat PMM atau di tutorial di YouTube. Juga mungkin dari teman-teman kita. Jadi kira-kira Busna, nah kalau ini kan Busna udah punya solusi nih, bagaimana caranya untuk bisa Busna belajar mandiri, kemudian juga bisa belajar dari teman kita, yaitu ada nanti kita pelajari praktik baik dari teman-teman kita. Nah kira-kira apa dukungan yang Busna butuhkan gitu untuk mengatasi masalah ini? Dukungan dari siapa? Boleh Busna dari sekolah, dari teman-teman, dari murid gitu. Kira-kira Busna. Mungkin dukungannya yaitu dari sekolah. Dari sekolah. Fasilitasi untuk bisa menambah wawasan, ya keterampilan dalam menggunakan media IT. Kemudian dari rekan guru misalnya untuk sharing, diskusi bagaimana menggunakan teknologi yang interaktif dalam pembelajaran. Jadi dukungan yang Busna butuhkan nanti untuk masalah supaya lebih aktif di IT ini ya Busna ya. Dari sekolah itu bagaimana bisa sekolah memfasilitasi kita semua ya. Dari Busna juga nanti belajar mandiri, juga belajar dari praktik teman lain juga nanti mudah-mudahan sekolah juga bisa memfasilitasi ini. Kemudian dari rekan guru mungkin butuh sharing dan diskusi dari guru-guru hebat kita lainnya ya Busna ya. Dalam bentuk kegiatan workshop, di Kombel gitu ya. Salah satu materi di Kombel nanti bisa diskusikan. Oke, luar biasa Busna. Nah Busna, terima kasih diskusi kita hari ini Busna sangat luar biasa sekali, banyak sekali juga yang mungkin saya dapatkan juga dari Busna, dari juga dari pembelajaran di kelas itu juga banyak ilmu yang saya dapatkan. Nah Busna, kira-kira Busna apa Busna yang Busna dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya mendapatkan banyak insight baru dari diskusi kita, karena mungkin sebelum ini kita pernah melakukan mungkin tapi tidak fokus gitu ya. Kita pernah memikirkan tapi tidak terlaksanakan misalnya ya. Mungkin dengan mengintegrasikan PSE dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan model yang sintaknya itu jelas gitu kan, tidak terpotong-potong atau tidak tertinggal antara satu sintaknya gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu nanti Busna
bisa sebenarnya apa yang kita lakukan ini sudah ada dipikirkan sebelumnya, jadi tapi mungkin belum terlaksana atau namanya tidak tahu. Jadi sehingga pembelajaran yang bisa Husna lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi PSE ini nanti bisa dilakukan memang secara sempurna. Jadi ada urutannya itu memang kita lihat bagaimana awalnya, kemudian inti dan akhirnya. Nah, terima kasih atas pembicaraan kita pada hari ini, Husna. Saya ucapkan terima kasih Husna atas kesediaannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan mungkin atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan gitu, Husna. Ya Bu Santi, terima kasih juga karena kita kan sharing ilmu juga gitu ya, apa yang kita diskusikan itu Husna dapatkan juga, Bu Santi dapatkan juga. Ya. Terima kasih ya Bu Saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa, Santi.